Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil UAS kami. Di sini untuk nama anggota kami yang pertama ada saya Rizky Kurniawan Saya Yulfatus Saadah. dan ada Naufal dan Bias. Untuk yang pertama untuk topologi jaringan. Nah, yang pertama switch kampus masuk ke mikrotik kami, masuk ke jalur Ether 1. Nah, di sini mendapatkan IP 10.3.7.183. Nah, ini untuk IP-nya diubah menjadi statik dan kemudian dikeluarkan lewat Ether 3 mikrotik. Kami menggunakan VLAN dengan subnet 172.16.110 dan kemudian masuk ke CRS yang pertama, masuk lewat Ether 2 dan kemudian dikeluarkan Ether 8 dan masuk ke CRS berikutnya Ether 8 dan kemudian dikeluarkan Ether 2 dan masuk ke access point RUGI dan kemudian dikoneksikan ke laptop lewat koneksi nirkabel menggunakan WiFi dan di laptop mendapatkan IP 172.16.110 dan .252. Awalnya DHCP kemudian diubah menjadi statik dan untuk Ubuntu-nya mendapatkan IP berakhiran 200. Nah, ini diubah menjadi statik semua agar tidak mengganggu server Ubuntu-nya ketika saat mati dan dihidupkan IP tidak akan berubah. Baik, untuk selanjutnya instalasi dan konfigurasi virtual mesin Ubuntu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk instalasi, jangan lupa untuk mematikan proses without unattended installation. Nah, ini agar saat instalasi kita tidak langsung install Ubuntu-nya secara otomatis, jadi kita bisa konfigurasi sendiri, bisa dilihat untuk langkah-langkahnya dan yang perlu diperhatikan yakni prosesor. Nah, untuk prosesor kalau bisa dilebihkan di atas 1 ataupun 2 dan untuk RAM bisa dibuat menyesuaikan RAM laptop masing-masing dan kemudian kita masuk ke bagian network. Nah, di sini disetting untuk adaptornya dibuat bridge dan kemudian promise cause mode diaktifkan. Diizinkan semua. Dan sudah masuk ke bagian instalasi. Nah, di sini kita tunggu saja sampai kita masuk ke bagian network. Nah, di sini kita tinggal setting IP statusnya. Kemudian langkah yang ketiga kita cek terlebih dahulu untuk IP laptop dan IP Ubuntu-nya. Dan kemudian kita masuk ke bagian IP di sisi mikrotik agar IP tidak berubah-ubah. Kita mulai dari IP DHCP license. Nah, ini untuk setting konfigurasi IP statik dari laptop dan kemudian masuk ke ARP list. Ini untuk mematenkan IP dari sisi virtual mesinnya. Jika sudah aman di bagian sisi mikrotik maupun sisi servernya, kita langsung ke bagian instalasi A-panelnya. Nah, di sini karena terminal sudah dibuka, kita langsung akses menggunakan SSH dengan IP dari server Ubuntu-nya tadi dengan titik 200. Nah, jika sudah kita langsung instalasi A-panelnya dan kemudian kita tunggu saja sampai instalasi A-panel selesai dan kemudian kita mendapatkan user dan password yang unik. Dan kemudian kita buka lewat Chrome. Yang pertama kita install ekosistem karena kita punya project Laravel, jadi kita install ekosistemnya. Dan kemudian kita setting ubah untuk port paling belakang. Untuk port paling belakang diubah menjadi kelompok 2 dan untuk name login dan password kita ubah menjadi awan 2 dan password 123456778. Dan kemudian masuk ke tahap port forwarding. Nah, di sini yang pertama kita instalasi atau kita setting dulu. Nah, di sini kami menggunakan IP dari WAN yang didapat dari mikrotik. Nah, nanti kami akan gunakan IP public. Nah, untuk IP publiknya kami sensor karena demi keamanan di sistem jaringan. Nah, di sini untuk tahap bagian setting IP router NAT menggunakan IP WAN sudah selesai. Nah, di sini ada satu kendala. Nah, di sini ditambah IP atau settingan hairpin NAT adalah untuk NAT loopback agar ketika kita akses A-panel menggunakan IP public, router mikrotik tidak akan kebingungan, jadi bisa diteruskan kembali ke bagian virtual mesinnya. Kita bisa akses A-panel ini dari luar.
kita uji coba, dan kemudian ketika sudah aman kita langsung masuk ke tahap bagian instalasi dari web kita. Nah, di sini saya ada project Laravel, jadi sangat mudah untuk kita deploy di bagian A-Panel, dan ini sudah saya push ke GitHub. Jadi di A-Panel tinggal kita masuk ke terminal, kita git clone, dan kemudian kita konfigurasi mulai dari database dan lain-lain. Dan kemudian kita tinggal setting untuk domain dan bagian Cloudflare. Nah, di sini karena sudah ada domain dan Cloudflare, jadi untuk webnya nanti bisa HTTPS, jadi bukan HTTP. Dan untuk tahap akhir, website bisa diakses dari manapun. Baik, selanjutnya kami melakukan kustomisasi keamanan dari port yang awalnya standar 22 kami ubah menjadi 8292. Nah, kami mengubah DST port eksternal menjadi 8292, sementara portnya tetap 22 diarahkan ke VM Ubuntu. Dengan begini, port dari luar hanya bisa meremote terminal server jika memanggil port khusus 8292. Jadi ini lebih aman daripada kita menggunakan port bawaan. Selain port forwarding, kami juga mengimplementasikan L2TP VPN server pada MikroTik. Tujuannya untuk menyediakan jalur terowongan privat yang terenkripsi secara administrator. Nah, untuk langkah yang pertama, kita membuat IP pool bernama pool VPN pada rentang .2 sampai .10. Kemudian kita membuat profil VPN dengan nama profil VPN di PPP profile. Nah, kemudian yang ketiga kita mengaktifkan L2TP server. Nah, di sini kita akan memasukkan kunci rahasia, dan yang keempat kita membuat autentifikasi. Dan kemudian ketika sudah, kita langsung masuk ke tahap uji coba. Nah, untuk uji coba yang pertama kita cek IP terlebih dahulu dari terminalnya. Kita ketik terminal, kemudian kita cek IP config terlebih dahulu. Nah, di sini kita masih mendapatkan IP 192. Nah, jadi kita langsung aktifkan VPN-nya. Sebelum kita cek untuk validasi, kita cek terlebih dahulu di bagian active connection. Nah, di sini masih kosong, dan kemudian kita cek. Ketika sudah tersambung, kita cek IP config lagi, dan di sini untuk IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.2. Dan di bagian active connection sudah terhubung. Nah, berarti VPN kita sudah berhasil terhubung. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.